mantu idaman saya berarti nih. Berarti kalau nanti itu bisa ngobatin gigi saya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya dari jurusan kedokteran gigi Pak, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Apa masa nggak ngambil kedokteran umum aja? Kayak keluarganya dokter Sudibyo loh mas. Dari Pak Sudibyo dokter umum, kemudian istrinya itu dokter kandungan, kemudian dua anaknya itu udah kerja di Solo, kemudian anaknya baru lulus itu dari kedokteran UI loh, namanya Mas Agus. Dia baik, pinter, sekarang udah kerja di RSUD. Oh gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak, saya rezekinya ada di sini Pak, di kedokteran gigi. Kalau dokter umum, kalau ada keluarganya sakit nanti langsung bisa tangani sendiri. Kemudian obat-obatannya bisa gratis. Kemudian harus keluar biaya ke rumah sakit. Kemudian bisa praktek sendiri loh mas di rumah. Kemudian kayak Mas Agus itu, dia udah yang kerja di RSUD. Kemudian dia bisa loh untuk membantu orang tuanya. Dia juga masih jomblo loh Mas Agus. Kalau misalnya dokter gigi saya nggak tahu sih mas, saya belum tahu sih. Tapi kalau dokter umum kan enak, nggak terjamin, kemudian banyak lah beda gitu ya mas. Kayaknya juga kalau dokter umum praktiknya nggak harus keluar banyak ya. Jadi dia nggak harus beli ini beli itu, nggak kayak dokter gigi kemungkinan. Kemudian juga di sini pada sakit-sakit semua loh mas. Dari keluarga saya, Pak D, dari anak, kemudian budenya katanya omnya. Oh iya teman-teman, jadi semua jurusan itu ada plus minusnya ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi dan bertanggung jawab dengan apa yang telah kita pilih. Baik itu kedokteran gigi, kedokteran umum, farmasi, bahkan ekonomi dan bisnis, sosiologi dan lain-lain itu tetap ada plus minusnya. Tinggal bagaimana bersikap kita jadi yang terbaik di situ. Entah. Saya dari jurusan kedokteran gigi Pak, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Bilang tadi jurusannya kedokteran gigi ya. Lagi profesi? Ya Pak, saya sedang profesi. Tapi selama pandemi ini saya melakukan pembelajaran secara daring Pak, di rumah saja. Kalau untuk sebelum pandemi udah dapat rekrutmen apa aja? Kayak misalnya requirement bidang ortodonsi, kemudian prostodonsi atau konservasi udah. Kok tahu bidang-bidang di kedokteran gigi ya? Aneh. Sudah Pak, tapi memang belum selesai semua. Coba nih ya, saya mau tanya tentang konservasi. Sebentar Pak. Gimana Pak? Kalau misal ada pasien datang ke rumah sakit gigi dan mulut atau ke praktik kamu, kemudian keluhan pasien itu sakit gigi di regio 4, kemudian itu gigi premolar, dan pasien juga tidak mengalami penyakit sistemik. Perawatan apa yang kira-kira tepat untuk dilakukan kepada pasien tersebut? Jadi kalau misal ada pasien seperti itu, diperiksa terlebih dahulu Pak, kemudian dicek apakah kariesnya itu sudah mencapai pulpa atau belum. Yang dilakukan adalah pulp capping direct Pak. Kalau bahan dari direct pulp capping sendiri apa? Kalau zinc oxide iogonal boleh digunakan atau enggak buat kasus itu? Bahannya sendiri ada bermacam-macam Pak, ada seperti MTA, kemudian zinc oxide eugenol, kemudian ada kalsium hidroksida. Namun untuk zinc oxide eugenol tidak direkomendasikan Pak, karena dapat menyebabkan internal absorption, kemudian inflamasi, kemudian juga untuk sifat bakteriositnya itu tidak meluas Pak. Bagus, jawabannya bagus.
Terus jadi gimana Pak? Gimana apanya Mas? Saya dari jurusan kedokteran gigi Pak, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kalau gitu, kalau sudah selesai nanti jadi dokter gigi ya Mas, ya buka praktik. Iya Pak, insya Allah nanti kalau lulus jadi dokter gigi, mantu idaman saya berarti nih. Berarti kalau nanti itu bisa ngobatin gigi saya ya, kemudian gigi ibu, kemudian gigi dari Pak D dan budenya Ningsih, kemudian gigi om, tante, ponakan-ponakan Ningsih, kemudian saudara-saudara jauh, saudara dekat, tetangga saya, itu bisa Mas. Wah bisa Pak, insya Allah Pak, nanti mungkin diperiksa terlebih dahulu nanti agar mengetahui Pak penyakit atau yang dialami pada rongga mulut dan juga giginya itu seperti apa, dan agar sesuai Pak antara perawatan dan juga yang dirasakan Bapak juga Pak. Itu berarti harus periksa dulu ya, tapi semuanya bisa gratis kan? Saya dari jurusan kedokteran gigi Pak, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kalau nanti lulus jadi dokter gigi ya Mas ya, bisa buka praktik. Ya Pak, insya Allah nanti kalau lulus jadi dokter gigi. Udah kenal berapa lama sama anak saya? Tuh 6 bulan ini Pak. Oh baru 6 bulan. Tapi udah ada niat buat melamar anak saya. Saya setuju kok Mas. Pow! Saya dari jurusan kedokteran gigi Pak, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Alasannya apa Mas memilih jurusan kedokteran gigi? Saya dulu terinspirasi Pak dari saudara saya. Jadi saudara saya, om saya itu ada yang jadi dokter gigi di Bandung Pak. Oh gitu. Kalau di kedokteran gigi sendiri belajarnya apa aja berarti ya? Untuk pembelajaran sendiri sebenarnya ada tetap fisiologi, anatomi. Kemudian di kedokteran gigi itu mempelajari bagaimana cara untuk menambal gigi, kemudian mencabut gigi, dan juga ada pembuatan gigi tiruan Pak dan lain-lain. Katanya untuk alat dan bahannya itu mahal-mahal ya Mas ya? Iya Pak, alat-alatnya memang cukup mahal, bahan-bahannya juga Pak. Namun alat dan bahan tersebut masih dapat dijadikan investasi Pak, atau digunakan kembali ketika sudah jadi dokter gigi. Mas Nunu sendiri udah bisa cabut gigi Mas? Saya belum pernah loh Mas cabut gigi. Saya takut sama dokter gigi.